Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kembali kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan materi kita dari membahas ayat-ayat dan surat-surat yang tercantum dalam juz Ammah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah kepada kebaikan dan memudahkan segala urusan kita dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita balasan pahala yang besar dari sisinya karena kita mengerjakan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan materi kita dari surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 dari juz Amma ini. Dan surah ini terdiri dari 8 ayat sebagaimana yang kemarin kita sampaikan. Dan Al-Bayyinah sendiri artinya adalah bukti yang jelas. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya surah ini termasuk surah Makkiyah. Dan ini pendapat sebagian ahli tafsir. Adapun jumhur ulama ahli tafsir, mereka berpendapat bahwasanya surah ini adalah surah Madaniyah. Karena pada surah ini disebutkan bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Dan Allah sebutkan dari surah ini tentang ahlul kitab. Di bagian awal di mana Allah mengatakan Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka, tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, tidak akan meninggalkan kesyirikan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya surah ini adalah surah Madaniyah karena Allah menyinggung Subhanahu wa ta'ala tentang ahlul kitab, dan Nabi tidak pernah menghadapi ahlul kitab kecuali tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, dan orang musyrikin pada ayat ini adalah orang musyrik dari kalangan suku Aus dan Khazraj yang mereka sering berperang di antara mereka, dan juga sering sekali mereka diberikan sumpah serapah sesumbarnya orang-orang Yahudi. Tatkala mereka berselisih dengan orang-orang Yahudi mengatakan akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diutus oleh Allah di tengah-tengah kami seorang Rasul, yang Rasul tersebut akan memerangi kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Namun alhamdulillah tatkala diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suku Aus dan Khazraj mereka beriman. Ya, mereka beriman yang nantinya mereka menjadi kalangan Ansar. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kaum Ansar mereka mengatakan, kunna qad alawnahum dahran fil jahiliyah. Kami kaum Ansar, Aus dan Khazraj, dahulu mengalahkan orang-orang Yahudi berapa lama pada zaman jahiliyah. Perang kami dengan Yahudi dan kami pun menang. Wa nahnu ahlus syirki, padahal kami berada di atas kesyirikan. Wa hum ahlul kitab, sementara mereka adalah ahlul kitab. Mereka orang-orang yang Allah berikan kitab.
diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Fakanu yaqulun, mereka mengatakan, inna nabiyyan al-ana mab'athuhu qad adalla zamanhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di tengah-tengah kami seorang nabi, seorang rasul, dan itu telah dekat zamannya atau waktunya. Yaqtulukum qatla 'adin wa iram, sebagaimana Allah akan perangi kalian, dan nabi tersebut akan memerangi kalian sebagaimana memerangi kaum 'Ad dan kaum Iram. Kaum Iram kaumnya Fir'aun yang memiliki pasak-pasak istana yang sangat besar. Falamma ba'atsallahu ta'ala dzikruhu rasulahu min Quraisy wattaba'nahu kafaru bih. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya di kalangan Quraisy, justru kami beriman kepadanya, dan orang Yahudi kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil, alasan yang kuat buat kita bahwasanya surah Al-Bayyinah adalah surah Madaniyah. Kemudian kita juga pernah bahas kemarin, ya, nama lain dari surah ini adalah surah Al-Qayyimah atau surah Munfakkin atau surah Ahlul Kitab. Sebagian salaf kita menamakan dengan nama surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru, karena dimulainya surah ini dengan ayat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua atau ketiga, ketiga ya, sampai ayat ketiga kemarin. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang benar, ya. Allah melanjutkan Subhanahu wa taala setelah menyebutkan di ayat yang pertama dan yang kedua tentang orang-orang ahlul kitab dan orang musyrikin yang mereka adalah orang-orang kafir. Jadi ahlul kitab mereka kafir dan musyrikin mereka juga kafir. Jadi kafir ada dua. Ada kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan ada orang kafir di kalangan musyrikin selain Yahudi dan Nasrani, dari agama apapun, dari isme-isme apapun, dari kepercayaan apapun. Selain ahlul kitab, mereka disebut musyrikin. Dan orang ahlul kitab juga dikatakan musyrik lantaran mereka mengerjakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebut mereka ahlul kitab karena ahlul kitab memiliki hukum-hukum yang berbeda dibanding dengan orang-orang musyrikin yang lainnya. Di antaranya adalah sembelihan ahlul kitab halal. Lalu wanita-wanita ahlul kitab yang baik-baik pun boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Hanya saja para ulama memberikan perincian tentang masalah ini, yakni memakan sembelihan ahlul kitab dan menikahi sebagian wanita-wanita ahlul kitab. Ya, banyak pembicaraan di tengah-tengah para ulama bagaimana status sembelihan ahlul kitab. Selama mereka tatkala menyembelihnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ada mengatakan boleh, paling tidak makruh, dan mengatakan tidak boleh. Apalagi tatkala mereka menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka, mereka menyebut Isa bin Maryam misalnya, mereka menyebut Uzair, dan mereka menyebut nama sebagian berhala-berhala, maka sepakat ulama itu tidak boleh dimakan karena mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mereka menyembelih hewan yang halal kita makan dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka halal kita makan. Banyak dalil tentang masalah ini, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dari seorang wanita Yahudiyah, bagian dari paha kambing yang bagian depannya lalu dikasih racun dan Rasul pun makan sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya bolehnya memakan sembelihan ahlul kitab, sekalipun kita tidak tahu apa yang dia baca tatkala menyembelihnya, karena hukum asalnya ahlul kitab tatkala mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah meskipun terjadi penyimpangan dalam akidah mereka. Namun tatkala kita tahu mereka menyembelihnya menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan tidak boleh dimakan. Dan ini pendapatnya sebagian ulama Hanafiyah, diikuti oleh para ulama Hanabilah dan selain mereka rahimahumullahu taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ayat keempat, Rabbuna azza wa jalla mengatakan tentang
kondisi ahlul kitab secara khusus setelah menyebutkan tentang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini disebutkan oleh para ulama tentang perpecahan yang terjadi di kalangan ahlul kitab. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya di juz yang terakhir mengatakan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah terpecah, yakni menjadi firqah-firqah dari kalangan ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul kitab mereka berpecah belah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan mereka, dan ini pun dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ini. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqal yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan." Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 firqah, golongan. Sehingga sebagian ulama di antaranya Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal tentang agama-agama dan berbagai macam aliran kepercayaan. Di antara firqah Yahudi adalah firqah Samiri. Firqah Samiri. Samiri sendiri itu adalah seseorang yang mengajak Bani Israel untuk membuat patung anak sapi yang dibuat dari apa? Dari emas. Yang mulutnya ada rongganya sampai ke perutnya, sehingga tatkala angin bertiup kencang maka akan menghasilkan suara seperti anak sapi. Ini namanya Samiri. Dan tatkala Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah bertemu selama 40 hari, Musa minta kepada Harun untuk menjaga Bani Israel jangan sampai mereka melakukan keburukan. Qadarullah, mereka melakukan keburukan yang pada akhirnya mereka melakukan kesyirikan dengan membuat anak sapi terbuat dari emas dan mereka menyembahnya. Ini firqah pertama yang muncul di masa Musa dengan firqah Samiri. Dan ada firqah-firqah yang lainnya begitu banyak. Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Satu yang di syurga itu mereka mengikuti akidah Musa, mengikuti manhajnya Musa, mengikuti sunnahnya Musa alaihi salatu wassalam, dan mereka berakidah beragama sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun berakidah beragama kepada Allah tabaraka wa taala. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan. Sedangkan orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Banyak Yahudi terpecah belah dengan berbagai macam sektenya sampai hari ini. Ya, Nasrani terpecah belah menjadi 72. Ada Nasrani ini, Nasrani itu dan sebagainya. Masing-masing mereka mengklaim diri mereka menjadi orang yang paling terbaik. Sampai meletusnya perang Salib, kaum muslimin berperang melawan orang-orang Nasara, mereka berpecah belah. Ada Nasara dari kalangan Katolik, dari kalangan Protestan, dari kalangan Ortodok, dari kalangan Iskandaria. Mereka berpecah belah banyak sekali. Namun satu yang selamat kata Nabi SAW, yang mereka mengikuti agama Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 terancam neraka, satu yang masuk surga. Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini dalil jamaah bahwasanya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka akan berpecah belah, dan Allah mengatakan tidaklah mereka berpecah belah menjadi berbagai macam firqah dan kelompok kecuali tatkala datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan turunnya Al-Qur'an Al-Karim, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jelasnya jalan hak dan batil, keimanan dan kesyirikan mereka ketahui,
Namun tatkala datang kebenaran, mereka bukan mengikutinya, justru mereka malah berpecah belah. Justru mereka malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zaman cinta Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyebutkan tentang ayat ini, sebelum kedatangan Nabi SAW, orang-orang Yahudi sebenarnya mereka sudah sepakat untuk menantikan kedatangan Nabi terakhir dan mereka ingin beriman. Namun tatkala yang datang Nabi tersebut dari kalangan bangsa Arab, dari keturunan Ismail alaihi salatu wasalam, mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan mereka pupus di waktu itu. Gara-gara apa? Gara-gara ta'assub kepada kabilahnya, gara-gara ta'assub kepada Yahudinya, gara-gara ta'assub kepada pendapat nenek moyangnya, gara-gara ta'assub kepada ras mereka. Sehingga hal ini menjadi sebab utama seseorang mental dari hidayah. Tatkala dia lebih mengutamakan adat istiadat, kepercayaan nenek moyangnya, apa yang ada pada kelompoknya, maka hal itu bisa mementahkan kebenaran dan kebaikan yang sampai kepada dirinya. Ya. Apalagi setelah mengatakan mim ba'di ma ja'atumul bayyinah, setelah jelas bagi mereka, datang kepada mereka bukti yang nyata, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi tersebut yang mereka elu-elukan, yang mereka nanti sejak lama akan kedatangannya, sampai mereka mencoba untuk meramalkan Nabi tersebut akan muncul di satu tempat yang banyak pohon kormanya, sehingga orang Yahudi mereka hijrah dari tempat mereka di Palestina, di negeri Syam, untuk masuk ke negeri di satu tempat di mana di situ banyak pohon kormanya. Ternyata di kota Yathrib. Namun mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang beriman, sebagian mereka juga ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ahli tafsir memandang perpecahan ini bukan hanya perpecahan yang terjadi di tengah kelompok Yahudi menjadi beberapa firqah, tapi perpecahan di antara mereka ada yang memilih keimanan dan ada yang memilih kekufuran. Demikianlah jamaah kebiasaan orang-orang terdahulu, sehingga kita dilarang oleh Rasulullah SAW mengikuti mereka. Dilarang. Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, mengikuti satu kaum, baik akidahnya, cara pandangnya, cara berpakaiannya, statement dalam masalah pernyataannya, yang mengikuti gaya-gaya mereka dalam menolak kebenaran, maka termasuk golongan tersebut. Tasyabbuh dalam berbagai macam hal, kecuali perkara-perkara yang bersifat keduniaan yang syar'i memberikan kelonggaran. Oleh karena itu zaman cinta Allah Subhanahu wa taala, sejak datangnya Taurat, sejak Allah turunkan Taurat, orang-orang Yahudi pun mereka telah berpecah belah. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran tentang perpecahan di antara orang-orang Yahudi. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Taurat turun kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang berat. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaum muslimin mereka juga berpecah belah. Jangan sampai mereka mengikuti orang-orang ahlul kitab yang berpecah belah setelah datang kepada mereka kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengazab mereka nantinya. Wa ulaika lahum adzabun azim. Dan bagi mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab. Ini isyarat dari Allah jamaah bahwasanya berpecah belah dalam agama, berpecah belah setelah datang kepada kita kebenaran dan kebaikan, jelas datangnya dari Allah, kita berpecah belah, kita berselisih, maka itu bisa menjadi sebab datangnya azab Allah kepada kita. Azab Allah bukan hanya kita dihancurkan, azab Allah bukan hanya kita dikalahkan oleh musuh. Di antara azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kata Ibnu Qayyim, adalah tatkala Allah melemparkan ke dalam hati kita apa? Kesulitan dalam memahami agama, salah dalam memahami agama.
malas dalam mengerjakan ketaatan, itu sudah azab yang Allah lemparkan ke dalam hati-hati kita. Waliyadzubillah. Ini syarat yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jangan sampai kita seperti mereka. Kata Allah, wala takunu. Jangan kalian seperti mereka. Itu siapa? Orang-orang yang berpecah belah. Kata sebagian ulama, kenapa orang Yahudi atau kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan perpecahan di kalangan orang Yahudi? Kata Imam Qurtubi rahimahullah taala, disebutnya ahlul kitab yang mereka berpecah belah, maka itu mengisyaratkan bahwasanya orang-orang selain ahlul kitab dari kalangan orang musyrikin mereka juga berpecah belah. Yang kedua, kenapa disebut Alkitab? Karena mereka madhannatul ilm. Mereka ladangnya ilmu, mereka tempatnya ilmu. Orang Yahudi mereka punya ilmu tentang turunnya kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani juga mereka punya ilmu diturunkannya kitab. Tatkala mereka berpecah belah tentang agama mereka, padahal turun kepada mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang selain mereka dari kalangan orang musyrikin, apapun bentuk kesyirikannya, apapun agamanya selain ahlul kitab, mereka juga berpecah belah. Ya. Dan itu Allah isyaratkan Subhanahu wa taala. Jangan engkau mengira mereka itu bersatu. Wa tahsabuhum, engkau menyangka mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta. Sementara hati mereka berpecah belah, jemaah. Jadi kalau terjadi perpecahan, ikhtilaf, iftiraq, firqah di tubuh ahlul kitab, maka selain mereka dari kalangan orang musyrikin juga berpecah belah. Kalau turunnya kitab kepada mereka dan mereka berpecah belah tentang kebenaran yang ada pada mereka, maka orang-orang selain ahlul kitab juga pasti berpecah belah. Dan ini yang kita saksikan, jemaah. Lihat orang musyrikin, tatkala mereka memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpecah belah. Di saat itu kota Mekah, ya, mereka berpecah belah, jemaah. Sehingga Abu Jahal, mereka dari kalangan Bani Makhzum, memimpin peperangan pada perang Badar. Sementara kelompok-kelompok yang lainnya itu tidak ikut perang karena mereka enggak mau punya urusan dengan Bani Hashim. Tatkala orang-orang musyrikin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal memerintahkan kepada Khalid ibn Walid untuk menjaga kota Mekah. Jangan sampai sebagian kaum akan menyerang Mekah. Tatkala Abu Jahal bersama pasukannya 1000 orang keluar dari kota Mekah untuk memerangi Nabi pada perang Badar. Itu menunjukkan kota Mekah mereka berselisih. Mereka berpecah belah di kalangan orang musyrikin. Ya. Dan itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, mereka mengatakan tentang ayat ini, wa makhtalafal yahudu wan nasara fil qur'ani aw fil nabi sallallahu alaihi wasallam wa saru syi'an wa ahzaban illa min ba'di ma ja'ahumur rasul sallallahu alaihi wasallam bil haqqil mubin fa hadha mujibun li imanihim walakinnahum ikhtalafu faminhum man amana bihi wa minhum man kafara. Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab mereka berselisih tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mereka ada yang beriman, sebagai mereka ada yang kufur. Ini saja sudah perpecahan. Dan jadilah mereka syi'an. Apa syi'an? Kelompok-kelompok Syiah. Syiah tadi kelompok jamaah. Wa ahzaban, dan hizib-hizib, dan firqah-firqah, dan kelompok-kelompok di antara mereka, kecuali setelah datang kepada mereka Rasulullah membawa agama yang hak, yang mereka wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka malah berselisih antara iman antara kufur. Oleh karena itu, jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, perpecahan
yang terjadi, dan itu perpecahan yang sangat dibenci Allah, adalah perpecahan setelah datang kepada kita kebenaran. Karenanya Allah sebutkan agama ahlul kitab agama perpecahan, agama ahlul kitab agama iftiraq, agama ahlul kitab agama perselisihan. Allah sebutkan wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka kecuali setelah nyata, setelah jelas bagi mereka ilmu, baghyan bainahum, yang terjadi perhelatan di antara mereka, terjadi kehasadan, terjadi perselisihan di antara mereka lantaran ilmu datang kepada mereka. Artinya mereka tidak menerima itu dengan benar. Ya. Nah, ini yang kedua jamaah. Kenapa disebutnya ahlul kitab? Karena mereka madhannunal ilm. Mereka memiliki sumber ilmu. Mereka punya ladang ilmu. Kitab mereka sebagai sumber ilmu. Disebut madhanna, artinya ada keyakinan kuat, zon yang berat bahwasanya mereka memiliki ilmu tentang kebenaran. Tapi bukannya malah beriman, malah mereka berselisih dan kufur kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama juga ada memberikan kita faedah. Kenapa disebutnya ahlul kitab secara menyendiri? Kok enggak disebutkan musyrikin? Pada sebelumnya Allah sebutkan musyrikin. Mereka mengatakan wa afrada ahlul kitab bi dzikri syana'ati halihim fa innahum ya'lamuna nubuwatahu wa sidqahu alaihi salatu wassalam fajahadul alim aqbah min inkaril jahil ghafil wa fil ayati tasliyatu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ay takdzib inna takdzibahum kana li'inadihim la liqusuril fil hujjah. Yang ketiga jamaah, ini kenapa Allah sebutkan ahlul kitab berpecah belah? Ya, disebutkan ahlul kitab secara menyendiri dan perpecahan di antara mereka lisyana'ati halihim, karena keburukan kondisi mereka, buruknya kondisi iman mereka, buruknya krisisnya kepercayaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka pada hakikatnya tahu akan kenabian Nabi Muhammad, akan jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pengingkarannya terjadi dari kalangan orang-orang yang berilmu. Fajahadul alim, pengingkaran, juhud, kekufuran, penentangan yang datang dari orang yang berilmu, akbahu min inkaril jahilul ghafil, lebih jelek, lebih buruk dibanding pengingkaran yang terjadi dari orang-orang yang bodoh dan lalai. Kalau ada dua orang, Pak, ini alim, ini bodoh, dan mereka sama-sama mengingkari kebenaran, mana yang paling jelek? Mana yang paling buruk? Yang alim atau yang bodoh? Yang alim, karena mereka punya ilmu. Maka celaan bagi siapapun yang telah datang kepada mereka kebenaran dan mereka tahu itu kebenaran, tapi tidak mau menerimanya, dia persis seperti ahlul kitab. Persis seperti ahlul kitab. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan perpecahan yang terjadi pada ahlul kitab sementara mereka tahu kebenaran, dan itu celaan yang sangat dalam dari Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat ini juga tasliyatun lin nabi, ada hiburan buat Nabi. Ada sesuatu yang Allah berikan buat Nabi, tasliyah, kegembiraan, keceriaan, yakni apa? Kebersihan bagi Nabi SAW, tasliyah, hiburan. Bahwasanya pengingkaran ahlul kitab kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, khususnya Yahudi, dan juga kekufuran mereka kepada Nabi SAW bukan karena hujah yang sedikit, tapi karena mereka memang orang-orang yang suka berselisih. Jadi jangan kaget jamaah kalau orang Yahudi sedikit yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena memang mereka adalah orang-orang yang suka
selisih. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, ayat kelima, Allah mengatakan tabaraka wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka orang musyrikin, orang ahlul kitab, tidaklah diperintah menyembah Allah kecuali untuk mengikhlaskan dan mentaati Allah semata-mata dalam menjalankan agamanya. Tidaklah mereka disampaikan kebenaran, tidaklah sampai kepada mereka Rasul, tidaklah turun kepada mereka Al-Quran, tidaklah datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan semata-mata ajaran agama amal mereka karena Allah. Ini penting bagi kita jamaah. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini sebagai isyarat bahwasanya pentingnya keikhlasan dalam masalah amal soleh. Melatih diri untuk bersikap ikhlas dalam mengerjakan amal soleh, dan itu ajaran seluruh para rasul. Orang Yahudi Allah perintahkan untuk mengikhlaskan agama. Orang musyrikin Allah perintahkan mereka untuk mengikhlaskan agama, yakni berbuat ikhlas kepada Allah, berbuat ibadah dan memurnikan ibadah karena Allah. Karena orang Yahudi, orang Nasrani juga mereka turunnya kitab, dan kalau mereka berbuat ikhlas kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Sementara orang-orang musyrikin, mereka masih memiliki sisa-sisa ajaran Ibrahim. Di situ ada Ka'bah Baitullahil Haram, ada syariat haji, ada syariat umrah, ada syariat menyembelih, ada syariat aqiqah, dan syariat-syariat yang lainnya yang Ibrahim ajarkan, yang harusnya mereka bisa mengikhlaskan semua itu kepada Allah. Tapi mereka tidak melakukannya jamaah. Dan tidaklah kita diperintah oleh Allah kecuali agar kita mengikhlaskan setiap agama kita jamaah, setiap ibadah kita, setiap amal kita kepada Allah. Dan ini perkara yang berat, perkara yang berat. Oleh karena itu Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, setelah menyebutkan perintah kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada musyrikin secara khusus agar mereka mengikhlaskan agama kepada Allah, Allah sebutkan agar mereka menegakkan salat, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, agar mereka menegakkan salat dan agar mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Kenapa disebut salat? Kenapa disebut zakat jemaah? Bukankah salat dan zakat termasuk bagian dari agama? Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang membutuhkan kekhususan penyebutannya, dan agar amal tersebut benar-benar mendapatkan perhatian dari segi keikhlasan, adalah salat dan juga zakat. Allah sebutkan amalnya khusus setelah amal bersifat umum, ya kan? Allah sebutkan bersifat umum itu apa? Agar mereka mengikhlaskan agama. Setelah itu Allah sebutkan salat dan zakat, menunjukkan salat dan zakat termasuk agama yang besar, termasuk amal yang besar. Di situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan keikhlasan kita dalam mengerjakan ibadah tersebut. Dan orang-orang yang bisa melakukan demikian, dia telah mengerjakan dan telah berada di atas agama yang lurus. Hadirin yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang lurus dalam agama, yaitu hunafa. Hunafa sebagian orang kita menerjemahkan dengan nama apa? Dengan istilah apa? Lurus. Padahal hunafa itu terambil dari kata hanif. Hanif sendiri artinya kecondongan. Sehingga orang yang kakinya letter O, bahasa kitanya apa? Pengkang. Ya, pengkang, karena lututnya saling berjauhan. Ya. Artinya orang yang hanif, dia ada kecondongan kepada tauhid dan selalu menjauh dari kesyirikan.
Dia menjauh dari kesyirikan dan condong hatinya kepada tauhid. Bukan lurus, bukan. Artinya bukan lurus. Karena hunafa artinya ada kecondongan. Hatinya selalu condong kepada tauhid, mendekat kepada tauhid. Dan selalu menjauhi syirik. Itu orang yang hanif. Orang-orang yang mencoba dan senantiasa menjauh kesyirikan, apapun kesyirikan tersebut, apakah ucapan, apakah perbuatan, apakah niatan, dia tinggalkan semuanya secara totalitas. Dan kecondongan dia hanya kepada kebenaran, hanya kepada tauhid. Karenanya tatkala Allah mengatakan hunafa, mereka orang-orang yang hunafa, yang mereka ada kecondongan kepada tauhid. Artinya tatkala mereka mengerjakan amal saleh, mereka benar-benar mengupayakan agar amal tersebut ikhlas kepada Allah dan jauh dari kesyirikan. Jauh dari perkara-perkara yang bisa menodai keikhlasannya kepada Allah. Jauh dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan agamanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya tatkala mereka salat, tatkala mereka mengerjakan zakat. Ya. Jadi kalimat hunafa di sini artinya ada kecondongan kepada tauhid. Hatinya condong kepada kebenaran, hatinya condong kepada tauhid. Sehingga kata para ulama, ya, hunafa ay ma'ilina 'anil batil ilal haqq. Jam'u hanif. Hunafa jamak dari hanif, yang berarti condong kepada kebenaran dan lari dari kebatilan. Artinya hatinya jamaah fokus kepada kebenaran, kepada ketaatan. Dia enggak ada kecondongan kepada kebatilan. Dia enggak menyimpang dari jalan kebenaran. Ya. Oleh karena itu, ya, Allah sebutkan setelah menyebutkan orang-orang yang musyrikin dan orang-orang ahlul kitab yang mereka ada kecondongan kepada kemusyrikan, jauh dari kebenaran, dan mereka ada kecondongan kepada perpecahan dalam agama. Allah sebutkan orang-orang yang lurus akidahnya, orang-orang yang lurus beragama, itu mereka yang mengikhlaskan agama kepada Allah, yang mengikhlaskan semua hal kepada Allah. Ma amaru bima umiru bihi illa liya'budullah wahdah. Dan tidaklah mereka diperintahkan tentang satu perintah kecuali mereka mengerjakannya dalam rangka beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting buat kita jamaah. Siapapun kita, apapun kondisi kita, maka maksimalkan tatkala kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terus berupaya dengan maksimal. Karena perkara-perkara yang bisa memalingkan kita dari ketauhidan yang benar, dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, sangat beragam. Karenanya pertama kali yang Allah panaskan dari api neraka dan Allah masukkan orang-orang ke dalam neraka bukan para penyembah berhala, tapi orang-orang yang salah dalam niatnya, orang-orang yang salah dalam keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Dan keikhlasan itu hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki keimanan yang benar kepada Allah. Dan keikhlasan itu orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berupaya dengan maksimal agar kita benar-benar mengikhlaskan agama kita kepada Allah. Baik amal tersebut kita zahirkan, kita nyatakan seperti kita hari ini, atau kita sembunyikan amal kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diluruskan niatnya kita kepadanya Subhanahu wa taala, agar amal kita ini semuanya murni karena Allah Azza wa Jalla, karena kita butuh itu jamaah. Oleh karena itu dari ayat ini menunjukkan bahwasanya mengikhlaskan niat, amal soleh dan agama kepada Allah adalah perkara yang sangat urgen. Dan menunjukkan juga jamaah dari ayat ini bahwasanya orang-orang yang berpecah belah dalam agama setelah datang kebenaran
mereka bukan orang-orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan tentang salat dan zakat adalah ibadah yang sangat penting. Karena Allah sebutkan setelah kalimat umum tentang ibadah yang ikhlas kepada Allah, Allah sebutkan salat, Allah sebutkan zakat. Padahal salat dan zakat masuk dalam kategori firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Subhanahu wa taala di bagian akhirnya, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Dinul qayyimah artinya agama yang lurus, agama Islam. Agama yang bersih dari kesyirikan, agama yang murni mengikhlaskan kepada Allah, agama yang mengajarkan peribadatan hanya kepada Allah, agama yang berloyalitas di atas keimanan, membenci kekufuran dan ahlinya. Karenanya agama Islam disebut Islam tatkala kita mengikhlaskan agama kepada Allah dan menjauhkan syirik serta ahlinya. Sebagian ulama kita menafsirkan dinul qayyimah bidinil Islam, dengan agama Islam. Dinul mustaqim, agama yang lurus. Ya, mereka mengatakan dinul qayyimah ay dinul millatil mustaqimah, agama yang lurus. Wa huwa dinul Islam, dan dialah agama Islam. Fali ayyi syai'in la yadkhuluna fi, maka sebabnya apa mereka tidak mau masuk ke dalam agama Allah? Kenapa Yahudi, kenapa Nasara mereka tidak mau masuk ke dalam Islam? Kenapa orang musyrikin dari berbagai macam agama selain ahlul kitab mereka tidak mau masuk Islam? Padahal Islam agama yang lurus. Apa sebabnya? Perpecahan di antara mereka. Apa sebabnya? Ikhtilaf di antara mereka. Berarti khilaf, perselisihan dalam masalah agama menghalangi mereka dari kebenaran. Siapapun yang berpecah belah tentang agama mereka, tentang keyakinan mereka, tentang manhaj mereka dalam memahami agama, itu tanda mereka tidak bersikap ikhlas dalam beragama kepada Allah. Dan ini ujian juga buat kita jemaah. Fali ayyi syai'in la yadkhuluna fihi. Apa sebabnya mereka enggak mau masuk Islam? Tentu ada sebab jemaah. Menunjukkan bahwasanya adamul ikhlas. Tidak ada keikhlasan dalam hati seseorang dalam beragama, itu akan membawanya kepada jurang kebinasaan. Di sini pelajaran buat kita jemaah, agar kita sekali lagi memaksimalkan seluruh ketaatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Setelah Allah sebutkan tentang berbuat ikhlas dalam agama, Allah sebutkan tentang salat, Allah sebutkan tentang zakat, itu merupakan agama yang lurus. Dan juga sebelumnya Allah sebutkan tentang orang musyrikin, orang Yahudi. Maka Allah sebutkan balasan mereka yang berpecah belah dalam agama. Dan orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam, itu orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab musyrikin, maka bagi mereka adalah neraka jahanam tatkala mereka mati di atas kekufuran mereka, tatkala mereka mati di atas agama mereka. Siapapun yang mati di atas selain agama Islam, maka dipastikan dia masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahad min hadhil ummati
yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Rawahul Bukhari. Tidaklah mendengar tentang aku diutus demi Allah, kata Nabi, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati di atas agamanya, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Maka siapapun yang mati di atas agama selain agama Islam, dia mati menghadap Allah membawa agama selain Islam, maka dia mati di atas kekafiran dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan mereka menjadi seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Padahal sebelumnya mereka orang-orang yang mulia. Allah turunkan kitab, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil, Allah hadirkan kepada mereka segenap para nabi dan rasul. Begitupun orang musyrikin, Allah hadirkan agama Ibrahim. Tapi mereka tatkala mati membawa agama tersebut bukan selain Islam, bukan Islam yang mereka bawa, maka mereka termasuk penghuni neraka jahanam. Dan Allah sebutkan juga dalam ayat yang lainnya, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk, binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jamaah, orang-orang yang mati di atas agama selain Islam, maka kita pastikan dia orang kafir. Dan orang yang mati di atas kekafiran, maka bagi mereka adalah neraka jahanam. Ini keyakinan kita. Tetapi kita tidak boleh memvonis seseorang semasa hidupnya, sekalipun dia termasuk orang kafir, hei Anda ahli neraka, enggak boleh. Enggak boleh. Semasa hidupnya. Namun tatkala kita mengetahui ada orang non muslim meninggal dunia, maka Allah SWT mengatakan dia termasuk neraka, dia termasuk penghuni neraka. Kita hukumi secara umum orang-orang yang mati di atas kekafiran, orang-orang yang mati di atas agama apapun selain Islam, khalidina fiha abada, mereka dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi tatkala mereka masih hidup, enggak boleh kita memvonis, karena barangkali di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh. Kecuali orang-orang yang telah divonis termasuk ahli neraka. Ya. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi dari neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak mau beriman, memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tapi tidak ingin mendengar kebenaran. Mereka layaknya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi jamaah yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah sebutkan Subhanahu wa taala tentang akhir dari perjalanan orang-orang yang mati di atas kekafiran. Apakah ahlul kitab atau orang musyrikin? Tatkala mereka mati membawa agamanya selain Islam, maka mereka termasuk penghuni neraka jahanam wal iyad billah. Kemudian Allah menutup ayatnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, surga yang ada di tengah-tengah, kata ulama, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mengalir sungai, bukan airnya. Kalau di dunia yang mengalir apanya Pak? Airnya, sungainya tetap kan. Tapi di surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai. Sungai-sungainya mengalir. Berarti sungai itu berjalan.
Yang sungai itu berasal dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalir sungai itu. Kalau kita mengalir apanya? Airnya. Di surga sungainya mengalir. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidaklah ada satu nama di surga dan di dunia itu hanya sebatas namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Di surga ada anggur, di dunia ada anggur. Anggur surga bukan anggur dunia. Di dunia ada wanita, di surga ada wanita bidadari. Beda wanita surga dengan wanita dunia. Nama boleh sama, tapi hakikatnya berbeda kata para ulama. Sehingga Allah sebutkan di sini di antara bentuk kesenangan ahli surga, yang mereka orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, menunjukkan masuk surga syaratnya dua setelah keimanan beramal soleh. Anda tidak akan masuk surga kecuali sampai Anda beramal. Tapi masuk surga syaratnya bukan hanya amal. Rahmat Allah SWT. Di antara rahmat Allah kepada kita, kata Syekhul Islam, adalah Allah jadikan kita beramal soleh. Amal soleh itu menjadikan kita memiliki derajat yang tinggi. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap Anda akan mendapatkan derajat di surga lantaran amal-amal Anda. Maka beramal solehlah. Ikhlaskanlah semua agama kita karena Allah. Salat, puasa, zakat, haji, nuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Maksimalkan agar ikhlas kepada Allah, agar kita dapat derajat tinggi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga Aden. Orang yang masuk surga, hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik makhluk. Maka tidak ada orang yang paling baik makhluk di muka bumi ini kecuali mereka penghuni surga. Ya. Allah katakan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ahli surga tatkala mereka masuk surga tidak akan pernah keluar. Meski demikian kata sebagian ulama masih ada rasa risau dalam hati mereka. Jangan-jangan mereka masuk surga lalu Allah keluarkan lagi. Kapan risau itu hilang? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyembelih kematian yang Allah serupakan dengan kibas. Allah panggil, ya ahlal jannah hal tadruna ma hadza, hai penduduk surga, tahu enggak apa ini? Kata mereka, na'am ya rabbi innahul maut, tahu ya Allah itu kematian. Allah panggil ahli neraka, ya ahlan nar hal tadruna ma hadza, ahli neraka tahu enggak ini apa? Ahli neraka mengatakan, tahu ya Allah itu kematian. Ahli surga masih ada kerisauan, jangan-jangan keluar dari surga masuk ke dalam neraka. Ahli neraka punya harapan, jangan-jangan keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Maka Allah hilangkan risau tersebut dengan Allah panggil keduanya, dan Allah sembelih kematian di antara surga dan neraka. Kata Allah, ahlul jannah khuludun la mauta fiha. Ahli surga kekal abadi, enggak ada kematian lagi. Maka gembiralah ahli surga. Ahli neraka khuludun la mauta fiha. Wahai ahli neraka, kekal selamanya di neraka, enggak ada kematian, terus kamu hidup neraka. Maka bertambah kesedihanlah. Kekal abadi jemaah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridha Allah kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jamaah Allah muliakan. Di penghujung ayat ini Allah mengatakan dzalika liman khasyiya rabbah, itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah, menunjukkan khasyatullah, takut kepada Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan berbagai macam keburukan menimpa diri kita dari Allah lantaran dosa kita, adalah ciri di antara ciri orang yang beriman. Maka rasa takut itu jamaah membawa kita kepada ketaatan. Rasa takut itu membawa kita kepada surganya Allah. Karena rasa takut membawa kita kepada amal soleh. Rasa takut itu membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini balasan sangat besar bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti jamaah yang muliakan, dari ayat ini ya menunjukkan bahwasanya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dan orang musyrikin laisu min ahli iman. Mereka bukan ahli keimanan. Mereka min ahli kufar.
Mereka termasuk orang-orang kafir yang tatkala mereka mati membawa kekafiran mereka, maka mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang beriman, mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan mengerjakan amal soleh, mengiringi iman mereka dengan amal soleh, membuktikan amal mereka dengan amal soleh, maka mereka orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan dari ayat ini ada keutamaan takut kepada Allah, khasyah. Khasyah. Dan khasyah lebih khusus dibanding khauf. Khauf itu takut. Apa bedanya khasyah sama khauf? Kalau khasyah, rasa takut yang ditimbulkan dari benih-benih ilmu. Maka Allah sebutkan ulama dengan orang yang takut dengan sifat khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Berarti ilmu yang benar, ilmu yang lurus. Tatkala ilmu itu melahirkan sifat takut kita kepada Allah, yang membawa kita kepada ketaatan. Karenanya Imam Ahmad mengatakan al-ilmu wal khasyah. Ilmu adalah rasa takut Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau khauf, ada kalanya itu timbul dari tabiat takut. Seperti kita takut kepada singa, takut kepada binatang buas, takut kepada perampok, itu khauf. Tapi khasyah, takut yang didasari dengan ilmu dan keimanan yang timbul dari ilmu yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang Allah muliakan, demikianlah makna singkat dari surah Al-Bayyinah, yang di sini ada faedah besar buat kita semua, ya, agar kita benar-benar memahami hakikat keimanan dan kufur dengan segala bentuk kekafiran apapun itu bentuknya, ya. Dan kita harus meyakini akan kekufuran orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin. Dan dalam ayat ini ada bantahan khusus bagi para penganut liberalisme yang menyamakan agama Islam dengan agama manapun, dan hari ini berkembang, yang mereka merupakan orang-orang yang tersesat jalannya, orang-orang yang habis perbekalannya dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang liberal, orang-orang yang ingin menyamakan agama tauhid dengan agama syirik, orang-orang yang rusak pemikirannya, orang-orang yang menyamakan tauhid dengan kesyirikan. Maka demi Allah, itu tidak akan pernah bisa mereka lakukan sekalipun mereka mencoba untuk mendekatkannya. Mereka seperti mendekatkan air dengan api. Mereka seperti menyatukan antara minyak dengan air. Ya, demi Allah, selama-lamanya mereka tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena beda antara tauhid dengan keimanan, sebagaimana bedanya antara malam dengan siang. Ya, maka ayat ini menjadi penjelasan buat kita bahwasanya agama manapun tidak akan pernah sama dengan Islam, karena Islam agama Allah, innad dina indallahil Islam. Dan orang-orang yang mati di atas Islam, beriman lagi beramal soleh, bagi mereka surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ada berapa faedah jemaah saya sebutkan diantaranya tentang ayat ini atau surah ini. Yang pertama, wasfu ahlul kitab bil kufur. Ahlul kitab disifati dengan kekafiran. Maksudnya kita nggak boleh ragu akan kafirnya ahlul kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Kafir mereka. Mau berbagai macam firqah apa? Mereka yang kemarin datang ke negeri kita, mereka orang kafir. Sekalipun mereka dilulukan oleh sebagian orang, mereka kafir. Kita katakan mereka kafir karena nas Quran mengatakan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani kafir. Ini keyakinan kita nggak boleh tolak-tolak. Kita harus yakin kekafiran mereka. Ya, wasfu ahlul kitab bil kufur. Sifat atau mensifati ahlul kitab dengan kekafiran. Mereka orang kafir. Jadi kafir dua ya. Ada kafir ahlul kitab, ada kafir musyrikin.
Yang kedua, tasmiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyinah. Penamaan Rasulullah dengan bayyinah. Apa bayyinah? Kebenaran yang nyata. Berarti Rasulullah kebenaran. Kama summiya dzikran fi qoulihi fattaqullaha ya ulul albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sebagaimana Allah juga menyebutkan Rasulullah dengan nama dzikra, pemberi peringatan atau peringatan. Allah mengatakan, bertakwalah kalian semuanya wahai orang-orang yang punya akal dan beriman kepada Allah. Sungguh telah turun kepada kalian dzikra, peringatan dari Allah, rasulan, itu seorang rasul. Jadi sifat Rasulullah diantaranya apa? Bayyinah, keterangan yang jelas. Ya. Yang ketiga, daruratul bashar ila ba'athir rasul. Hajat manusia akan kebutuhannya kepada Rasul. Ini manusia itu punya kebutuhan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anna fil Qur'ani uluman wa syara'i'a qayyimah. Bahwasanya dalam Al-Qur'an terdapat ilmu-ilmu dan syariat-syariat yang lurus. Quran isinya ilmu pengetahuan, tauhid, akidah, fikih, akhlak, bahkan sains, teknologi, bahkan ilmu-ilmu keduniaan banyak di Quran, matematika, biologi, sains, apapun ada. Tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi dalam Quran ada ilmu pengetahuan. Wa syara'i, dan syariat-syariat yang lurus tentang tauhid, tentang perintah, tentang larangan dan sebagainya. Poin berikutnya jamaah, anna ahlal kitab lam yatafarraqu illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah al-mubayyinah. Ahlul kitab tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata, ilmu. Dan ini ada isyarat dicelaknya berpecah belah dalam kebenaran setelah datang kebenaran. Jadi kita dilarang berpecah belah jamaah nih. Kita harus bersatu di atas kebenaran. Setelah datang kepada kita kebenaran, keyakinan, jangan berpecah belah. Kemudian poin berikutnya, an a'zama ma amara Allah bil ibad at-tauhid was-shalah waz-zakah wa hiya aham usulid dinil haqq. Bahwasanya perintah yang paling agung kepada manusia dari Allah adalah tauhid, salat dan zakat. Dan ini termasuk pokok-pokok agama. Jadi perintah Allah yang besar buat kita apa? Tauhid, salat, zakat. Ini merupakan usul pokok-pokok agama kita. Lalu berikutnya adalah penetapan adanya surga dan neraka, dan keduanya telah Allah ciptakan subhanahu wa ta'ala. Hari ini surga neraka telah ada jamaah, tapi penghuninya belum. Nanti ada penghuninya. Dan surga neraka hanya dihuni saat ini oleh ruh para syuhada yang berada di tembolok burung-burung hijau yang berterbangan di pohon-pohon surga, lalu bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghuni surga hari ini belum ada, nanti akan ada. Tapi surga neraka telah Allah ciptakan. Dan ini menyalahi kaidah dan akidahnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka belum Allah ciptakan. Ini keyakinan yang batil. Karena nas Al-Qur'an dan hadis banyak menyebutkan tentang surga, dan surga itu telah ada. Yang terakhir jamaah, penetapan sifat ridha bagi Allah. Allah punya sifat ridha kepada hambanya, dan juga keutamaan sifat takut kepada Allah. Penetapan sifat ridha bagi Allah sekaligus keutamaan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kita kepada ketaatan. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran singkat dari surah Al-Bayyinah. Semoga kita bisa ambil faedahnya dan kita bisa memahami dengan baik.
yang kita jadikan sebagai ilmu yang manfaat buat kita semua, yang melahirkan amal soleh dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ya, nanti kita sambung lagi di pelajaran yang berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.